Evan Almighty. Buat kamu yang beragama Muslim atau Nasrani, pasti udah gak asing lagi dengan kisah Nabi Nuh yang diperintahkan Tuhan untuk membangun sebuah kapal atau bahtera guna menyelamatkan orang-orang dari bencana banjir yang akan melanda. Nah, terus gimana jika muncul kembali utusan Tuhan yang mendapatkan perintah sama seperti Nabi Nuh, tapi pada zaman modern ini? Bakal lebih enak kalau kita sepakat lurusin persepsi dulu tentang Nabi Nuh itu nabinya Islam atau nabinya umat Kristen. Jadi gini, Nabi Nuh adalah nabi umat Muslim dan Kristen. Kisahnya sama-sama tertulis di kitab suci masing-masing agama. Oke ya, sebenarnya sih nggak cuma Islam sama Kristen, tapi Hindu juga punya kisahnya sendiri tentang Nabi Nuh. Tapi nggak usah kepanjangan juga dan fokus. Film diawali dengan diperlihatkan seorang pria bernama Evan Baxter. Di film ini, Evan mempunyai karakter yang jujur, baik hati, humoris, dan periang. Dia juga selalu membawa aura-aura positif dimanapun dia menempatkan diri. Dikisahkan, Evan adalah seorang presenter berita yang baru saja sukses mencalonkan diri menjadi anggota DPR. Dia memutuskan mencalonkan dirinya sebagai anggota DPR supaya bisa mewujudkan cita-cita mulianya, yaitu memperbaiki kehidupan para masyarakat di kotanya yang sudah hancur-hancuran. Sama seperti Nabi Nuh, Evan mempunyai seorang istri dan 3 anak laki-laki. Di hari pertamanya menjadi anggota DPR, Evan diharuskan berpindah tempat tinggal ke sebuah kota yang bernama Prestige Crest untuk memulai tugasnya. Di hari pertamanya terbangun di rumah barunya, mulailah terjadi beberapa hal janggal seperti alarm yang berdering pada pukul 6.14. Padahal Evan udah menyetingnya tepat di jam 7 pagi. Belum mengetahui apa maksud dari hal itu, Evan pun memulai aktivitasnya dan bersiap berangkat ke gedung DPR untuk memulai pekerjaan pertamanya. Saat keluar dari pintu rumah, dia dikejutkan dengan adanya sebuah paket box kayu di halaman rumahnya. Penasaran apakah isinya? Evan pun menariknya masuk dan membukanya. Terlihat Evan yang mengabaikan hal-hal janggal itu dan berpikiran hanya orang iseng. Lalu ia pun berangkat ke kantornya dengan ceria seperti biasanya. Di kantor dia bertemu dengan beberapa staf dan melakukan perkenalan secara non-formal. Setelahnya, dia memasuki ruang kerja pribadinya dengan sangat bangga dan terlihat asistennya yang menunjukkan beberapa berkas terkait pekerjaan dan tanggung jawab Evan. Dengan berkas yang menumpuk, Evan membawa pulang berkasnya untuk mempelajari semuanya. Akhirnya terlihat Evan yang tertidur dengan tumpukan berkas di badannya, lalu dibangunkan oleh bunyi alarm yang kembali salah. Setelah terbangun, Evan melihat sebuah jendela dan terlihat sebuah truk pengirim paket mengirimkan paket yang tak pernah Evan pesan. Saat Evan akan menghubungi pihak pelayanan jasa kirim, di situ dia mulai menyadari ada hal janggal dari angka 6.14. Dilihat dari nomor rumahnya, nomor jasa paket, dan sebuah TV yang menunjukkan ayat kitab 6.14. Melihat hal itu, Evan pun langsung mencari kitabnya dan membuka bagian Genesis. Membaca ayat itu, Evan pun bertanya-tanya dan keluar rumah untuk melihat paket kayu yang dia terima. Namun dengan tiba-tiba ada seorang pria tanpa mengenalkan dirinya langsung menyuruh Evan untuk membangun sebuah bahtera. Saat Evan menanyakan siapa pria itu pun menjawab bahwa dia adalah Tuhan. Dan di sini kita akan menyebutnya sebagai sang utusan. Okay, this conversation over. I'm God to build an ark. I have an ark to build. Take care. Oh, and Evan yang merasa hal tidak masuk akal ada di hadapannya, memilih acuh dan berangkat saja ke kantornya. Tapi dalam perjalanan, tiba-tiba Evan dikejutkan dengan keberadaan sang utusan yang ada di jok belakang mobilnya. Dengan apa yang terjadi, Evan yang melihat seorang polisi pun menghampirinya dan berniat akan melaporkannya dan meminta bantuan.
Terasa semuanya aneh, Evan kembali melanjutkan perjalanannya ke kantor. Baru saja sampai di kantor, terlihat salah satu stafnya mengantarkan nomor plat kendaraan barunya sebagai pejabat. Dan plat nomor itu kembali membuatnya terheran dengan angka 6.14. Dan lagi pada saat rapat kenegaraan, sang utusan menampakkan dirinya. Setelah tersadar, asistennya memanggilkan Evan seorang dokter untuk mengecek keadaannya. Dan kembali lagi, Oh, good. The doctor's here. Start on that arm. You hear me? Evan? lalu akhirnya di malam hari, dengan sangat penasaran, Evan membaca kisah Nabi Nuh di internet. Dia mendapati kesamaan dirinya dan Nabi Nuh yang mempunyai 1 istri dan 3 anak laki-laki. Dia juga mendapati kisah Nabi Nuh yang diutus Tuhan untuk membuat bahtera dengan tujuan memusnahkan manusia yang mengingkari Tuhan dan menyelamatkan manusia yang beriman, juga sepasang hewan dari masing-masing jenis kecuali hewan yang sanggup berenang. Lalu pada pagi hari saat dia akan berangkat ke kantornya dan menjalankan tugas, dalam perjalanannya nampak dia diikuti beberapa pasang hewan di sekitarnya. Sesampainya di kantor, masih aja banyak jenis burung-burung yang juga masuk ke ruangannya. Hingga keadaan tak terkendali, pada saat ketua DPR mempunyai kepentingan dengan Evan dan mendatangi ruangannya, ketua pun dikejutkan dengan kondisi di ruang Evan. You have a point, Congressman? What are they doing here? How did they get in here? Dictates what happens in this country. Dengan sedikit jengkel atas keanehan Evan, ketua pun pergi dan meminta agar Evan tak mengulangi perilakunya. Kini Evan yang sangat terganggu dengan hewan-hewan yang mengikutinya pun mencoba kabur dari mereka dan pulang. Namun di jalan pulang ternyata nampak banyak hewan yang juga berada di dalam mobilnya. Bahkan sesampainya di rumah, hewan itu masih saja mengikutinya. Melihat Evan yang nampak frustasi, sang utusan pun datang dan memberitahu semua hewan bahwa sekarang belum saatnya mengikuti Evan. Lalu sang utusan menyuruh semua hewan pergi. It's not time yet. Come on. Setelahnya terlihat sang utusan langsung memberikan sebuah gambaran seperti apa seharusnya kota Prestige Crest di sana, di mana harusnya itu adalah sebuah hutan dengan bukit-bukit yang sejajar dan tak seperti sekarang di mana dengan serakahnya manusia-manusia di sana, apalagi pemerintahannya malah membangun berbagai usaha termasuk diskotik dan lain sebagainya. Where are we? This is where you live, son. This is Prestige Crest. Notice how the mountains line up east to west. I wanted you to see the original design. Really him, aren't you? So do I. Di sini Evan mulai percaya bahwa pria itu adalah utusan. Namun Evan bertanya-tanya kenapa ia harus membuat bahtera. Apakah banjir akan datang dan apa sebabnya? Di situ sang utusan kembali menjelaskan bahwa jika sesama manusia sudah tak bisa lagi saling mengingatkan dan keserakahan merajalela, maka Tuhanlah yang akan menghancurkannya. Tak banyak obrolan lagi, sang utusan langsung memberinya sebuah buku panduan. You might need this. Okay, so what do? I grab the wood. Do you see him? Pada malam harinya, Evan mencoba membaca buku itu. Namun di situ Evan kembali tak percaya dengan sang utusan lalu berpikir bodoh amat terhadap bahtera. Evan pun tidur dan kembali dibangunkan oleh alarm yang salah. Masih aja bodoh amat, Evan tak percaya perihal bahtera. Dan saat Evan akan bergegas berangkat ke kantornya, Evan dikejutkan dengan wajahnya yang tiba-tiba muncul brewok bertaburan. Saat Evan mencoba mencukurnya, dengan anehnya brewok itu selalu kembali tumbuh. Oh, okay. Pasrah dengan brewoknya,
Evan pun sudah tak peduli. Namun saat istrinya melihatnya, istrinya protes dengan keanehan Evan. Dikiranya Evan menggunakan obat-obatan penumbuh rambut. Di situ istrinya juga menganggap bahwa Evan seperti orang gila. Ditambah lagi saat Evan menceritakan bahwa ada utusan yang datang padanya dan memerintahkan untuk membangun bahtera, di situ ternyata istrinya malah menganggap Evan positif gila. I don't know. Maybe I'll build a boat. What is going on with you? I know this sounds crazy. Oh my god. I need to do this. Evan yang malas berdebat dengan istrinya langsung berangkat ke kantor. Dan sesampainya di kantor, ternyata bukan hanya brewok, melainkan Yes, I'll tell him. Oh my god. It is you. dengan rambut dan brewok yang semakin panjang. Ketua DPR yang mengetahui itu pun memanggil Evan ke kantornya dan berbicara tentang Evan yang berperilaku tidak menghargai institusi. Karena hal itu, Evan pun diharuskan pulang dan merapikan tampilannya. Merasa lelah dan berpikir memang sudah seharusnya dia membangun bahtera, Evan pun mengambil cuti dan mulai proyek bahteranya dengan ketiga anaknya. Like that? Dad, there's a note. Editor! Sure straight. Go! 2 minggu berlalu sudah mulai terlihat rangkaian dari bahtera itu. Dan para warga di sana berbondong-bondong datang untuk melihat dan memberi anggapan bahwa Evan si DPR sekarang mulai sedikit tidak waras. Singkat cerita, pada suatu pagi setelah selesai mandi, dengan rencana Evan akan kembali ke kantor sebagai DPR, dia dikagetkan dengan pakaian gantinya yang tiba-tiba berubah menjadi setelan jubah. Evan yang sudah pasrah dengan semua keanehan yang datang pun terpaksa memakainya. Namun saat istri melihatnya, istrinya kembali protes dan berpikir bahwa Evan sudah tak lagi mempunyai kewarasan. Walaupun Evan sudah menceritakan apa yang terjadi padanya tentang rambut yang selalu tumbuh, hewan yang mengikutinya, tentang alarm, dan paket-paket yang datang dengan tiba-tiba, istrinya tetap saja tak percaya. Bahkan istrinya juga mengancam akan pergi dari rumah membawa anak-anaknya jika Evan tak berubah dan menjadi kembali normal. But this has got to stop. Please. And I need my husband back. Akhirnya, karena Evan tak mau kehilangan keluarganya, dia pun kembali pada aktivitas normalnya. Dengan rambut dan jenggot yang terikat rapi, juga jas kantorannya, Evan pun kembali ke aktivitasnya. Namun saat dia baru keluar rumah untuk menuju kantor, tiba-tiba hal ini terjadi. Morning. Evan pun kembali masuk ke rumah dan saat akan mengambil bajunya, terlihat sebuah lembaran kertas yang bertuliskan "Kembalilah bekerja". Di situ Evan menyadari bahwa jubah tua itu harus ia kenakan untuk sehari-hari. Tak kehabisan akal, Evan pun melakukan hal ini. Kini Evan pun berhasil berangkat ke kantornya dan mengikuti sebuah rapat yang disiarkan di televisi. Dan saat ketua DPR memperkenalkan jajarannya termasuk Evan, tiba-tiba Oh, look, there he is. Yep, I see him. Congressman Dodd, Congressman Hughes, and Congressman Baxter. Evan pun menjadi barang tertawaan dan tak lama binatang-binatang datang ke sana. Di situ Evan menjelaskan bahwa semua ini terjadi bukan karena kehendaknya, tapi kebenarannya adalah akan datang banjir besar pada 22 September yang akan menenggelamkan kota Prestige Crest. Hal itu terjadi karena kita selalu serakah membangun kota tanpa memikirkan makhluk lain seperti hewan yang seharusnya berhak hidup di alamnya. Congressman! I'm afraid I can't do that. What? Might I ask who told you? Don't say it. Don't say it. God. The name is being removed from this bill. Tak satu pun dari mereka yang percaya. Tapi mendengar hal itu, para petinggi malah menertawakan Evan dan menganggap Evan mempunyai kelainan dalam berpikir. Pada hari itu juga, Evan pun dipecat dari gedung DPR. Akhirnya Evan diusir dari gedung dan pulang ke rumahnya. Kembali terjadi bahkan di rumahnya sendiri, anak dan istri Evan telah berkemas dan akan pergi meninggalkannya. Terlihat Evan yang menjelaskan bahwa akan ada banjir besar. Namun istrinya tetap tak percaya, apalagi di kota itu sedang musim kemarau dan tak mungkin ada air. Bingung bagaimana Evan harus menjelaskan, tiba-tiba keajaiban muncul dan terlihat hujan dari jendela rumah mereka. There it is. It's happening.
Dengan hal itu, istri Evan telah meyakini bahwa suaminya tak lagi waras dan harus meninggalkannya. Singkat cerita, 2 bulan berlalu, Evan hidup sendirian dan melanjutkan pembuatan bahtera itu dengan bantuan para hewan. Kini Evan dianggap gila oleh semua masyarakat di sana. Pihak pemerintahan juga mengklarifikasi bahwa Evan telah mengalami gangguan jiwa. Bahkan beberapa stasiun TV juga memberitakan hal yang sama. Dengan seluruh tekanan yang masuk ke dalam dirinya, Evan pun tak peduli semua perkataan juga cacian yang datang. Hingga pada saat istri dan anaknya berada di sebuah kafe, dia melihat berita yang mengolok-olok Evan. Merasa tak tega karena mau bagaimanapun mereka adalah keluarga dan tentu Evan adalah ayah dari ketiga anaknya. Istrinya pun merasa kasihan pada Evan dan memutuskan untuk pulang membantunya, termasuk mempercayainya. We collected 2 giraffes and 1 more jackass. Don't worry about it, guys. Come on. Evan! Dad! You look really old. I like you better as the crazy guy. Istrinya juga membawa sebuah koran bahwa pada tanggal 22 September, pemerintah akan menghancurkan proyek bahtera Evan karena dianggap meresahkan masyarakat. Tapi Evan berkata tak usah khawatir karena banjir itu benar akan terjadi pada 22 September. Yang harus mereka lakukan adalah menyelesaikan bahtera itu sebelum tanggal penghancuran. Akhirnya mereka pun kembali membangun dengan bantuan hewan-hewan dan juga 2 ekor singa yang menjadi satpam menjaga keamanan bahtera dari gangguan-gangguan yang datang. Let's finish this sucker. Hey! Little help! I'm so sure God chose you. Di sini para masyarakat yang melihatnya sebenarnya mulai merasa sedikit aneh kenapa hewan bisa membantu Evan di sana. Apakah benar akan terjadi sebuah banjir? Itulah pemikiran masyarakat. Namun pada akhirnya tetap saja Evan dianggap tidak waras. Go crazy and build a gigantic ark. The flood really does happen? Heaven help us. Singkat cerita, kita dibawa pada tanggal 22 September. Terlihat hewan-hewan yang mulai memasuki bahtera itu. It's September 22nd, all still here. I think it's done. Tak lama kemudian datanglah pasukan dari pemerintahan yang membawa alat berat untuk menghancurkan bahtera yang dianggap meresahkan masyarakat di sana. Karena banjir belum juga datang, Evan mencoba meyakinkan semua masyarakat yang ada untuk segera naik ke bahtera. Namun tak satu pun dari mereka yang percaya dan malah membalas ajakan Evan dengan tertawaan. People! The flood is imminent! Yeah, that's a crazy! Evacuate immediately. You have 3 minutes now or you'll be removed by force. 2 minutes. Okay, time's up. Well. Banyak yang berpikir Evan benar tentang banjir itu, tapi banyak juga yang menganggap sebaliknya. Tak lama kemudian tiba-tiba hujan reda dan semua orang di sana kembali menertawakan Evan. You're not experiencing a little water shortage? Melihat hal itu, istrinya mengajak Evan untuk turun dan membiarkan kapal itu hancur karena mungkin saja Evan salah mengenai banjir itu. Namun dengan penuh keyakinan, Evan tetap kokoh berdiri di atas sana hingga hal ini pun terjadi. Melihat tanggul besar yang ada di atas perbukitan hancur, semua warga di sana berebut tempat untuk naik ke bahtera Evan.
Dan akhirnya film ini diakhiri dengan kota Prestige Crest yang rata dengan air. Dan tentu masyarakat kota yang berterima kasih kepada Evan. Dan beberapa tahun berlalu, kini terlihat Evan dan keluarga yang berlibur ke bukit di Prestige Crest. Dan seperti itulah film ini menceritakan kisahnya. Film pun selesai.